Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semua, saya Meilan Walangau hadir di sini sebagai host dalam bincang-bincang santai kita. Kali ini saya bersama dengan salah satu mahasiswa hebat di Polbangtan Manokwari. Topik pembahasan kita kali ini cukup menarik, terutama bagi para camaba yang berminat melanjutkan studinya di Polbangtan Manokwari. Untuk itu, mari sama-sama simak podcast kita berikut ini. Halo Abang. Hai Mei. Bagaimana kabar Abang hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan kabar Abang sehat. Kalau kabar Mei sendiri? Wah, puji Tuhan kabar saya juga Abang sangat baik. Alhamdulillah. Abang, sebelum kita lanjut dalam perbincangan kita kali ini, bisa tidak Abang perkenalkan diri Abang secara singkat buat teman-teman Polbangtan yang ada di rumah? Oke, baik Mei. Sebelum kita lanjut ke perbincangan ke depannya, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Muhammad Abdul Karim, biasa disapa dengan Karim. Saya mengambil prodi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan semester 4. Di sini saya menjabat selaku Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari masa periode 2025-2026. Wah, jadi teman-teman yang ada di rumah, narasumber kita hari ini merupakan ketua dari Badan Perwakilan Mahasiswa di Polbangtan Manokwari. Oke Abang, saya ingin bertanya nih, kira-kira sebelum Abang masuk di Polbangtan Manokwari, Abang berasal dari sekolah mana nih? Baik Mei, untuk sekolah Abang dulu itu Abang pernah bersekolah di SMK yang berada di Jayapura, tepatnya di SMK Negeri 4 Jayapura. Oh, jadi Abang berasal dari SMK 4 Jayapura ya? Betul Mei. Abang, sebelum Abang mendaftar di sini, Abang mendaftar lewat jalur apa ya kira-kira? Oke baik Mei, sebelum saya daftar di sini saya pernah daftar 2 jalur. Yang pertama jalur undangan, namun memang belum rezeki. Dan yang kedua jalur umum. Alhamdulillah itu rezeki Abang masuk di Polbangtan. Oh, jadi Abang lolosnya lewat jalur umum ya? Oke Abang, kira-kira nih seleksi apa saja atau tahapan apa saja yang Abang lalui ketika Abang mendaftar lewat jalur umum ini? Di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman bagaimana tips untuk mengikuti tes seleksi jalur umum. Yang pertama ada tahapan administrasi, yang kedua tahapan wawancara, yang ketiga CAT dan psikotes, dan yang terakhir yaitu tahapan kesehatan. Oke, jadi ada 4 tahap ya Kak di jalur umum ini. Yang pertama administrasi, kedua wawancara, ketiga CAT dan psikotes, dan yang terakhir tes kesehatan. Nah Kak, saya ingin bertanya, kalau di jalur administrasi ini apa saja nih yang harus dipersiapkan buat para camaba yang berminat dan ingin melanjutkan studinya di Polbangtan Manokwari? Oke, jadi begini Mei, untuk tahapan administrasinya teman-teman perlu menyiapkan formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini teman-teman bisa dapatkan di pmbpusdiktan.id. Teman-teman bisa searching di Google. Kalau memang tidak ada, teman-teman bisa langsung chat di admin yang tertera di situ, admin 1 maupun admin 2. Oke, jadi teman-teman yang ada di rumah terlebih dahulu harus mengisi formulir pendaftarannya ya Kak? Betul. Nah, setelah itu berkas-berkas apa sih yang harus mereka persiapkan untuk melewati jalur administrasi ini? Oke baik Mei, untuk berkas-berkas yang perlu teman-teman siapkan, yang pertama yaitu ada kartu keluarga, yang kedua KTP orang tua, bapak maupun ibu, yang ketiga yaitu KTP pribadi, yang keempat ijazah terakhir, dan yang kelima transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 5. Oh, jadi itulah berkas-berkas yang perlu para camaba persiapkan ketika mendaftar lewat jalur umum dan seleksi di administrasi. Kemudian Abang, untuk nilai, kira-kira rata-rata nilai yang memungkinkan untuk lolos di tes administrasi ini berapa ya Bang? Oke baik Mei, untuk rata-rata nilainya sendiri yaitu di kampus ini mengambil dari 80 sampai ke atas. Oh, jadi 80 ke atas yang memungkinkan untuk lolos dalam tes seleksi ini. Oke, selanjutnya dari tes administrasi kan selanjutnya tes wawancara. Nah, di tes wawancara ini kira-kira pertanyaan apa saja nih Abang yang diberikan, dan
ketika tes wawancara ini apakah dilakukan secara langsung atau offline atau secara online? Untuk tahapan wawancaranya sendiri, yaitu untuk mahasiswa baru yang berdomisili di Manokwari bisa langsung datang ke Polbangtan Manokwari, tepatnya di Reremi Jalan SP Malama. Kalau yang online atau yang di luar Manokwari, nanti panitia akan sediakan Zoom meeting. Teman-teman bisa langsung mengikutinya. Oke, jadi buat para camaba yang berdomisili di Manokwari sendiri, mereka melaksanakan wawancara secara langsung ya Bang, yaitu datang di Polbangtan Manokwari. Dan kemudian untuk para camaba yang di luar Manokwari, mereka melaksanakan wawancara ini secara online ya. Terus Abang, kira-kira pertanyaan apa saja sih yang diberikan atau ditanyakan ketika melaksanakan tes wawancara ini? Oke, untuk pertanyaan sendiri, panitia akan melontarkan kepada camaba itu hal-hal penting seperti apa yang mendorong camaba untuk masuk ke Polbangtan ini, ke kampus ini, dan pengetahuan camaba tentang pertanian, sektor pertanian, dan undang-undang yang mengatur tentang pertanian. Itu camaba akan ditanyakan oleh panitia. Dan jika camaba diberikan uang atau dana dari kampus kepada mahasiswa untuk dipergunakan sebagai usaha apa yang akan dikembangkan oleh camaba? Jadi pertanyaannya seputar diri kita saja ya Kak, seperti minat dan bakat, pengalaman-pengalaman kita di bidang pertanian, dan juga dibahas juga kalau misalnya kita jadi wirausaha ya Kak. Nah, kemudian setelah tes wawancara ini kan masuk di tes CAT dan psikotes ya Kak. Kira-kira di tes CAT ini apa sih yang perlu dipersiapkan oleh para camaba, dan tips-tips supaya camaba bisa lolos apa nih Kak kira-kira? Sebenarnya tidak rumit-rumit banget sih Mei, karena itu tes CAT sendiri itu sama saja pelajarannya kayak di SMA, SMK, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya, dan seputaran tentang pertanian. Itu yang akan dilantarkan di tes CAT maupun psikotes. Jadi hanya pertanyaan umum saja ya Kak. Dan tips untuk mereka bisa lolos kira-kira bagaimana ya Kak? Untuk tipsnya yaitu mereka sebenarnya tidak terlalu susah, intinya jawab saja sesuai pertanyaan juga tidak terlalu susah dan tidak menjebak. Jadi untuk para camaba tidak perlu takut di bagian tes CAT. Sebenarnya bukan untuk meringankan, cuman ya belajar aja lah. Ya betul, jadi buat camaba-camaba di rumah harus persiapkan diri baik-baik nih ketika masuk dalam tes CAT dan psikotes. Kemudian kan setelah itu kan ada tes yang terakhir, yaitu tes kesehatan. Nah di tes kesehatan ini kira-kira tes apa yang mereka lalui, seperti kan mungkin dalam kesehatan ini banyak ya Kak. Dan tes apa sih yang perlu mereka jalankan begitu ketika mereka tes kesehatan? Kalau mereka setelah mengikuti 3 tahapan ini mulai dari administrasi sampai CAT, mereka akan mempersiapkan tes kesehatan. Dan tes kesehatan ini sebenarnya sama dengan tes kedinasan. Jadi periksa dari dalam sampai di luarnya. Itu yang akan diperiksa. Kalau di Manokwari sendiri, yang berdomisili di Manokwari sendiri, mereka akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu di Rumah Sakit Dimara yang bertepatan di Kodim. Sedangkan kalau di luar Manokwari, itu mereka cek di rumah sakit yang ada di sana. Di daerahnya mereka masing-masing ya Kak. Kalau untuk Kak sendiri, untuk Abang sendiri, kira-kira Abang waktu itu ketika tes kesehatan, tes di rumah sakit mana ya? Oh, kalau saya sendiri itu berhubung di Jayapura itu tidak ada tes lengkap. Jadi saya sendiri dengan teman saya, rekan saya yang ada di Polbangtan ini, kita pindah-pindah rumah sakit. Kayak dari Bayangkara, rumah sakit daerah, rumah sakit umum. Oh, jadi tidak hanya di satu rumah sakit saja, tetapi ada di beberapa rumah sakit. Dan kemudian Abang, saya ingin bertanya, dan juga pasti teman-teman yang ada di rumah nih penasaran, kira-kira biaya yang harus dikeluarkan ketika melaksanakan tes kesehatan ini berapa ya Bang? Sebenarnya dari kampus Polbangtan ini sendiri menyarankan untuk menyiapkan 1.200.000. Itu kalau secara offline. Namun kemarin saya cek itu tidak sampai 1 juta, sekitaran 900 lebih lah. Oh, begitu. Jadi Abang waktu itu ketika tes wawancara dikasih arahan dari Polbangtan untuk menyiapkan dana sebesar 1.200.000, tapi ketika tes
psikotes itu tidak mengeluarkan dana yang seperti yang dari Polbangtan katakan. Betul. Oke. Nah, Mungkin juga karena rumah sakitnya pindah-pindah tergantung harga gitu. oh iya betul juga kan Abang. Oke Abang, supaya teman-teman di rumah ini lebih semangat buat join bersama kami di Polbangtan Manokwari, bisa tidak Abang spill kepada mereka benefit apa saja yang mereka terima ketika mereka sudah menjadi mahasiswa di Polbangtan Manokwari? Nah, pasti mendengar benefit ini teman-teman di rumah pasti penasaran kan. Di sini saya akan spill sedikit bagaimana benefit yang akan dikasih oleh kampus Polbangtan Manokwari ini. Yaitu teman-teman selama 4 tahun itu akan dikasih beasiswa full. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk membayar uang semester. Jadi begitu. Dan teman-teman di setiap bulannya akan dikasih uang saku. Oh, jadi mereka yang join bersama kami di Polbangtan Manokwari akan mendapatkan uang saku selama berkuliah Bang, atau hanya 1-2 semester saja? Oh tidak Mei, ini sampai lulus. Mereka akan dikasih uang saku ini sampai lulus. Oh, per bulan itu Abang? Iya betul Mei. Oh, kemudian untuk asrama, apakah ada asrama gratis buat para mahasiswa baru? Nah betul. Untuk teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi kalau teman-teman yang dari luar sana ingin datang ke Manokwari, tidak perlu repot-repot untuk cari kos atau apa, karena asrama di sini akan disediakan gratis selama 1 tahun untuk dari semester 1 sampai semester 2 Mei. Jadi teman-teman yang masih pemikiran di luar bilang, ih nanti ke sana harus bayar kos lah, inilah gitulah, tidak Mei. Nanti mereka datang hanya datang untuk fokus kuliah. Disediakan asrama, ruang makan maupun dapur. Kemudian Abang, kira-kira kan tadi Abang bilang kalau dapat beasiswa full sampai lulus ya sampai mereka lulus. Kemudian untuk biaya MBKM-nya bagaimana dan penelitiannya apakah ditanggung juga oleh kampus atau? Betul Mei. Untuk biaya PBKM-nya, biaya prakteknya dan sebagainya itu tetap ditanggung oleh kampus. Karena ini beasiswa Full ya sampai lulus. Luar biasa sekali ya benefit yang akan diterima para mahasiswa yang berkuliah di Polbangtan Manokwari ini. Nah Abang, dari tadi kan kita sudah berbincang-bincang cukup lama membahas mengenai jalur umum, seleksi-seleksinya dari seleksi pertama administrasi, kedua wawancara, ketiga CAT, dan psikotes, dan yang terakhir wawancara. Nah Abang, saya dan teman-teman di rumah pasti juga penasaran kira-kira motivasi apa sih yang mendorong abang sehingga abang berminat untuk berkuliah di Polbangtan Manokwari ini. Mungkin saya luruskan tadi Mei salah bilang yang untuk tes terakhir yaitu tes kesehatan. Mungkin Oh karena iya grogi iya. atau Iya tidak grogi. terlalu. Dan motivasi saya masuk ke Polbangtan ini sebenarnya hanya meneruskan prodi saya yang ada di SMK. Oh. Jadi pengalaman saya di SMK itu saya ingin teruskan di Polbangtan ini. Dan tidak hanya itu, karena saya yakin tahun yang akan datang, usaha yang akan sukses itu adalah pertanian, peternakan, dan perkebunan. Jadi saya ingin bersemangat kuliah di Polbangtan ini untuk melatih skill-skill saya lagi ke depannya. Iya, khususnya di bidang pertanian dan peternakan. Betul, juga Mei. perkebunan. Oke, terima kasih ya Abang. Mungkin itu saja bincang-bincang kita pada podcast kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Abang Sama-sama, Abdul Mei. Karim sebagai narasumber kita di hari ini, dan saya Meilan Walango sebagai host. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.